Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Aslambat TV, ini adalah Pondok Wali Barokah. Dulu di sini kami dididik menjadi orang-orang yang tekun di dalam ibadah, yang cinta dengan ilmu. Di antara teman-teman kita ada yang menyebut ini adalah penjara suci. Kenapa? Karena memang ini adalah tempat yang penuh aturan. Kita harus tertib, kita harus disiplin. Tapi di sini adalah tempat suci. Kita dididik menjadi orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah. Di sini banyak dilahirkan ulama-ulama, bahkan sekarang sudah menjurus ke seluruh dunia, sehingga kita dari guru-guru kita disebut dikasih pesan Jadio Gurni Jaga. Lip ini bangunnya pas corona, membangun lip ini pas corona. Nah, lip ini digunakan untuk tamu-tamu dan ke para siswi nggak boleh lewat sini juga ya, siswa-siswinya gitu. Nah ini tempat latihan asat di sini. Di atas juga ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kami sebagai tuan rumah mengajak tamu-tamu agung ini, alhamdulillah kita bisa mengirit hemat. Itu kalau dulu nggak ada PLTS, 1 bulan kurang lebih 120 juta lah, kurang lebih itu. Sekarang setengahnya, kurang lebih 60-an. Nah, sistemnya ini pagi PLN, nanti sampai jam 6 sore baru PLTS otomatis. Pagi hari ini saya dikasih kesempatan untuk melihat baterai penyimpanan untuk PLTS yang ada di Pondok Wali Barokah. Kita lihat di sini ada beberapa panel yang berisi baterai untuk penyimpanan arus dari panel surya yang akan digunakan di malam hari. Jadi kurang lebihnya proses penyimpanan di siang hari dan akan dipakai di malam hari. Begitu seterusnya kira-kira cara kerja PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di atas itu ada panel-panel surya yang ditaruh di rooftop. Tujuannya dia akan menyimpan tenaga listrik yang disalurkan disimpan di baterai-baterai ini. Kita akan melihat secara langsung posisi panel surya yang ada di rooftopnya Pondok Wali Barokah Kediri. Maksudnya hybrid itu di sini adalah sebagian dari panel surya, sebagian dari listrik PLN, makanya disebut hybrid. Itu Pak investor. Saat ini kita sudah sampai di rooftop. Kita akan lihat panel-panel surya yang ada di rooftopnya Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Ini adalah semua hamparan panel surya yang tujuannya adalah menyimpan energi matahari, dikonversi untuk menjadi tenaga listrik yang akan digunakan di malam harinya. Kurang lebih informasinya, dengan adanya panel surya ini kurang lebih menghemat 50% dari pembayaran KWH meter setiap bulannya. Ini salah satu inovasi yang perlu dikembangkan untuk energi terbarukan. Kira-kira itu dari tim Aslambat diberikan kesempatan untuk bisa meninjau langsung panel surya yang ada di Pondok Wali Barokah Kediri. Terima kasih banyak, alhamdulillah jazakumullah khairan atas waktu, kesempatan, dan juga diantar langsung sama salah satu pengurus pondok, Muhammad Iksan. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar dan barokah. Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Aslambat, saat ini saya berada di Perpustakaan Majelis Tauji wal Irsyad Pondok Wali Barokah.
sudah diresmikan oleh Menteri Agama, dan saya lihat di sini ada kitab-kitab usul fikih, ada kitab-kitab ulumul arabi, ada balaghah dan juga nahwu sharaf. Dan yang paling membuat saya takjub adalah di sini ada fikih-fikih dari madzhabul arba. Di sini ada kutubul madzhab. Saya lihat ada fikih dari Imam Syafi'i dan juga ada fikih dari Imam Hambali. Di sini sering dikunjungi para pejabat. Hadisnya yang dimanggulkan sama Bapak Nur Hasan. Tapi belum lengkap. Sebagainya ada di ruang. Rekan-rekan sekalian, ini adalah meja tempatnya ketika diskusi. Bila ada kemuskilan mungkin dari rekan-rekan ulama MUI khususnya, langsung dibahas di sini secara terbuka dan langsung diambilkan kitab-kitab yang ada. Kemuskilan akan disandarkan dengan sunnah-sunnah, sehingga harapannya semua hal-hal yang dianggap miring tentang LDII di sini dikupas secara ilmiah dan dasarnya jelas. Dan yang pasti Dr. Ahmad Ali sudah pernah berkunjung sini dan menulis tentang buku-buku kitab kebajikan LDII. Semoga Anda puas dengan kunjungan ini. Kita sarapan di Mbah Darmo. Nasi pecel Mbah Darmo adalah tempat makan nasi pecel legendaris di Kediri yang sudah ada sejak tahun 1971. Tempatnya berada di komplek dan cukup sederhana, namun bisa kalian lihat sendiri, pengunjung terus berdatangan sampai-sampai harus mengantri seperti ini. Buka dari jam 5 pagi sampai 11 siang. Selain nasi pecel, tempat ini juga menjual nasi liwet dan gado-gado. Harganya juga cukup terjangkau, hanya Rp10.000 per porsinya, dijamin akan kenyang. Karena satu porsinya ini banyak banget. Warung pecel Mbah Darmo ini menjadi rekomendasi kuliner yang harus kalian coba ketika kalian tengah mampir di Kediri. Assalamualaikum. Tiba-tiba saat ini kita sudah sampai di Ponpes Nurul Hakim Kaliawen. Pondok Pesantren Nurul Hakim Kaliawen, bersih, rapi, indah, dan penuh karakter. Pondok Pesantren Nurul Hakim Kaliawen adalah salah satu pondok pesantren percontohan yang menampilkan perpaduan ideal antara pendidikan karakter, kepedulian lingkungan, dan estetika arsitekturnya. Desain fasilitas dan bangunan di pesantren ini dirancang dengan nuansa arsitektur ala Eropa, memberikan kesan modern dan elegan, tanpa kehilangan nilai-nilai lokal dan religiusitas. Cafe Mbahman Kaliawen. Keunikan lain yang jarang ditemui di pesantren lain adalah hadirnya kafe estetik di dalam kompleks pondok. Kafe ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi yang nyaman bagi santri, tetapi juga memperkuat citra pesantren sebagai pusat pembinaan karakter yang dinamis dan kreatif. Misinya adalah membentuk generasi Islam yang beriman kuat, berakhlak mulia, berwawasan luas, berbadan sehat, memiliki keterampilan hidup, life skills, dinamis, mandiri, dan siap berkhidmat bagi agama dan bangsa. Santri-santri yang mondok di sini dibimbing untuk memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini menjadi bagian dari penerapan nyata program 29 karakter luhur, di mana nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta kebersihan menjadi budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan harian santri.
Tidak heran jika suasana pondok selalu terlihat tertata, nyaman, dan menyegarkan. Pondok pesantren Nurul Hakim Kaliawen juga mendapat dukungan dari pemerintah berupa bantuan rumah susun santri, rusun santri, dari Kementerian PUPR sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap pengembangan kualitas pendidikan berbasis pesantren yang bermutu dan representatif. Dengan semua keunggulan tersebut, Pondok Pesantren Nurul Hakim Kaliawen menjadi role model bagi pesantren-pesantren lainnya, membuktikan bahwa pesantren bisa menjadi lembaga pendidikan yang bersih, berdaya saing, serta unggul dalam membentuk generasi berkarakter luhur dan berwawasan luas. Jadi ya saat dunia yang punya nama PT Aslam Bakami ya gimana? Saya Kan panas timbul percikan. Oh nggih. Kantor. Alhamdulillah sampai di pondoknya Kusluh percontohan untuk pendidikan karakter 29 karakter luhur, bersih, rapi, tertib. Pondok Nurul Hakim Kaliawen. Tahu saya sendiri di sini kan juga termasuk anak mantu ya. Jadi anak mantu juga tidak terlalu paham benar mengenai sejarah. Tapi sejarahnya kan sudah ada di cerita-cerita Cai kan sudah ada lengkap. Cuma sepengetahuan saya kecanggihan beliau, kesaktian beliau, kelebihan beliau untuk kanuragan misalkan ya. Masuk bukan dari kita sing cerita sebenarnya. Jadi dari masyarakat sekitar. Jadi masa kecil beliau juga di sini. Kemudian setelah mondok juga ke sini lagi, setelah dari Mekah juga ke sini lagi. Memang Mas termasuk ya perjuangannya dimulai di sini. Nah terus untuk beat pertama, makanya beat pertama juga berlangsung di musola ini. Nah mertua saya termasuk KKI sih, rumahnya sebelah ini. Nah sebelah sana. Nah, yang jamaah cuma satu perjuangan. Kadang-kala dari daerah sendiri pun juga sungkan ya. Dari daerah wisata, kok jadinya sejarah kok tidak terawat. Dulu dari DPP Surabaya sudah di sini kok seperti ini kondisinya. Jadi diterangkan sama Pak Marto Pak Daerah. Kosnya seperti ini. Masih ditemati loh, masih ditemati. Ini hebat loh, termasuk gentengnya udah berapa puluh tahun masih bagus loh. Kondisinya masih bagus loh Pak. Alhamdulillah sahabat Aslamba, kita berkesempatan bisa mengunjungi rumah masa kecilnya Pak Kiai Haji Nur Hasan. Pengunjung hanya boleh berdiri sampai di sini saja. Tidak boleh masuk sampai ke dalam sana, itu nggak boleh. Kalau kalian lihat untuk kondisinya seperti ini, disinilah beliau dibesarkan. Ada beberapa alasan mengapa tempatnya dibiarkan seperti ini. Bahkan penjaga atau penunggu hanya boleh membersihkan di area halaman ini saja. Dari sinilah awal mula perjuangan Pak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis almarhum. Yeah. Amin. Kurang ini nggak katok pendek soalnya ya. Kondisinya seperti inilah. Amin. Dia aman lancar. Amin. Pengampunan. Amin. Selamat toh. Mana? Bacain makalah Cai
busuk. Suruh ngambil duitnya juga ngeri. Yang di sini kenapa mau jatuh? Yang di sini. Oh, ngolet. Oh, ngolet. Umbul Ponggok Klaten. Tiba-tiba Umbul Ponggok. Angkatnya itu berat. Ini loh, gue tadi hampir ngap-ngap loh. Oke, 1, 2, 3. Apa, Om? Aduh, aku buka. Lampunya aku buka. Alhamdulillah akhirnya sampai ke Umbul Ponggok. Sudah lama pengen kesini. Lewat doang. Akhirnya keturutan bisa berenang. Hanya di Aslamba. Kita Jadwalnya libur hari Tasrek. Ya alhamdulillah dimanfaatkan untuk berenang saat ini di Umbul Ponggok. mantap. Ya itu kan refleks aja. Sholat, kopi. Ini terbukti. Terbukti. Jadi efisiensinya tinggi, efisien waktu maksudnya. Tuh, kalau tempat ngopi beda, tempat sholat beda, tempat mandi beda. Waduh, iya waktunya habis lah. Ini satu tempat Kopi 1 jam. kali mendayung 2-3 pulau terlampau. Sholat setengah jam. Iya. Hanya dibungkus dengan saya. Itu bukan dia kan lu kan double, dia lebih 5 langkah ke depan kayak catur. Nyari ya. Makanya, Han, tadi mana Han? Sama-sama nyari kan? Sama-sama nyari. Aduh. Sama-sama tahu. Oh, jadi ada gitu. Kalau harga yang mahal kan badar tekor. Ini murah, maksudnya 15.000, gitu kan? Sewa cuma 10.000. Apa kopi gratis, kopi tinggal beli air putih. Sekarang juga, ya mie aja udah Udah pantas. pantas, enak, ya kenyang, ya hati senang juga kan gitu. Apa-apa. Kopi goreng double. Double telur. Ini nih double mie. Ini Goreng double. Makan dulu kita sebelum lanjut berenang. Jangan-jangan yang sana yang tulis mie 2 telur gitu jangan-jangan. mie telur 2 gitu. Mie 2 telur kan ini? Itu 2, 3. Oke. Oh,
perjalanan pagi dari kota Kediri bergeser ke Klaten. Tim kita ajak ke Umbul Ponggok untuk sekedar berenang, menikmati jernihnya air, menikmati indahnya kolam renang. Dan malam hari ini kita akan bergeser ke kota Gudeg, kota Yogyakarta, Jogja istimewa. Mau ke bawah aja ngambang ke atas kaki. Ini delanggu ya. Aduh. Betul, lihat deh. Tangerang Timur, Klaten Kota. Aman, selamat, lancar, bermanfaat, barokah. Sebelum tidur kita makan di angkringan. Yang ini korek tempe, semuanya sambal. Sudah mendekati rumahnya Pak Prayit. Ya, sebelum kita sampai ke rumah beliau, kita makan dulu angkringan. From zero to hero. Mulai dari ijo royoro sampai bawa paciro. Baru tiga ini kok kayaknya kok susah berhenti. Dua pun akan ketagihan karena rasanya untuk sambal terinya itu menurut saya memang kalau satu bungkus kurang gitu, rasanya itu pengennya nambah gitu. Setelah dihitung-hitung itu nanti habisnya ternyata ya mendingan nasi Padang gitu, dapatnya banyak, harganya tidak jauh beda. Tapi sekali lagi saya cuma pengen merasakan apa yang pernah saya rasakan saat saya remaja. Duit kita hanya cukup untuk beli sego kucing. Menurut sebagian orang tidak pantas, menurut sebagian orang. Tapi saya bilang nggak ada yang salah. Walaupun naik Pajero ya sah-sah saja gitu. Karena yang kita cari, yang kita beli adalah sebuah kenikmatan dan suasana. Itu kira-kira Pak Erwin. Mantap. Harganya murah, sepatu mahal, tapi tetap rasa tidak apa namanya Terjungkal. tidak terjungkal. Sangat baik. Walaupun Rasa tidak membohongi. kira Mantap. Walaupun di pinggir jalan rasanya mantap, suasananya mantap. Ranti Pegelinu buat pria tidak boleh, untuk kan? Mengatasi masalah pria tuh. Dikibulin gua, pengen gua gigit ya. Habis ketipu. Aduh, kacau. Obat ini.